Halo semuanya, kenalin gua Umar. Di sini gua mau membahas tentang bagaimana caranya menggunakan pivot table di Microsoft Excel. Di sini ada file latihan terdiri dari bulan, merek, tipe, area. Ini penjualan mobil-mobil setiap bulannya. Langsung saja kita coba praktekkan bagaimana cara menggunakan pivot table. Pertama, klik di salah satu sel, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih pivot table. Di sini gua pakai halaman baru karena datanya lebih banyak dibandingkan dengan video sebelumnya. Klik OK. Kemudian di sini di pivot table field list ini muncul beberapa nama-nama. Ini sesuai dengan kolom yang ada di sini seperti bulan, merek, tipe, dan area, dan seterusnya. Kemudian kita ingin melihat berapa banyak penjualan dari masing-masing merek mobil. Kemudian kita tarik, misalkan kita pilih merek, kita tarik ke row labels. Nah, muncul di sini. Jadi data yang kita tarik ke kotak ini akan muncul di sini. Akan merek sesuai dengan penjelasan video yang sebelumnya. Kemudian kita pilih tipe kita taruh di row labels. Nah, di sini muncul row baru karena kita tarik data yang tadi di sini. Kemudian kita ingin melihat penjualan di setiap mereknya. Penjualan kita taruh di values. Nah, muncul. Jadi kita tahu seberapa banyak sih merek dari misalkan merek Honda, berapa banyak penjualannya. Kita misalkan merek Honda kita tahu seberapa banyak penjualannya. Sebelumnya kita atur dulu format angkanya supaya lebih jelas. Jadi kita tahu yang menarik di pivot table ini langsung ada grand total dari penjualan semua mobilnya. Di fitur pivot ini ada yang namanya expand dan collapse data, collapse pivot. Contohnya misalkan kita hanya ingin melihat mereknya saja, tetapi tipenya kita hilangkan. Caranya klik minus yang ada di sini, sini semuanya. Tapi ada cara cepatnya, yaitu dengan cara kita pilih option, kemudian pilih collapse entire field. Semua tipe mobilnya itu akan otomatis hilang. Ketika kalian ingin menampilkannya kembali, kalian bisa klik expand entire field. Nah, langsung muncul. Kemudian ada pada pivot table ini kalian bisa memasukkan rumus secara langsung. Misalkan kalian ingin melihat total profit, kita masukkan dulu. Profit itu kan penjualan dikurang harga modal. Harga modalnya kita masukkan dulu ke kotak values. Kita rapikan dulu angka-angkanya. Cara menampilkan profit, klik di salah satu sel, kemudian kita masuk ke menu option. Di group calculation ini kita pilih field, item, kemudian calculated field. Di sini kita ubah dulu namanya menjadi profit. Kemudian formulanya tadi rumus yang ingin kita masukkan, seperti misalkan profit itu kan penjualan dikurang harga modal. Kita masukkan penjualan, kemudian insert field dikurang harga modal, insert field, kemudian add. Setelah add muncul di field list ini profit, kemudian OK. Nah, otomatis langsung muncul di sini. Jadi kita nggak usah ngitung data manual dari sini, hitung satu-satu penjualan dikurang harga modal. Langsung bisa dimasukkan di pivot table-nya ini. Ketika kita hilangkan harga modal dan penjualan,
itu langsung ada. Jadi pivot table ini cukup membantu untuk menampilkan data-data yang tidak ada di data mentah ini. Kemudian kita ingin mengurutkan data pada pivot table ini. Kita pilih penjualan, masukkan kotak value, dan ini kita coba hanya satu data, yaitu tipenya. Kita pilih tipe saja. Datanya kita atur dulu. Kita ingin mengurutkan data dari yang terbesar. Caranya klik kanan, kemudian sort, pilih sort largest to smallest. Ini terlihat penjualan yang paling banyak itu ada di tipe Innova. Kalian juga bisa, misalkan ingin mensortir tipenya, klik kanan, pilih sort, dan sesuai update misalkan sort A to Z, seperti itu. Kemudian kalian misalkan ingin melihat rata-rata dari total penjualan. Caranya bisa langsung kalian pilih salah satu sel, kemudian pada kotak value sini klik yang segitiga kecil, kemudian pilih value field setting. Nah, di sini ada macam-macam rumus yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Misalkan kalian ingin melihat rata-rata, berarti kita pilih average dan oke. Jadi rata-rata penjualan langsung muncul data-datanya seperti ini. Kita kembalikan dulu menjadi sum. Dan rapikan datanya, data angkanya. Misalkan yang menarik di pivot table ini, kalian bisa melihat detail sebuah data pivot. Misalkan kalian ingin melihat detail penjualan Avanza. Caranya di sel ini kalian klik 2 kali, dan langsung muncul data yang ingin kalian lihat. Tadi kan kalian ingin melihat data penjualan Avanza, langsung muncul Avanza, tipe-tipe Avanza ini penjualannya. Kemudian di pivot table ini kalian bisa menghitung proporsi sebuah data terhadap total data. Jadi ya, kalian misalkan ingin melihat, sebelumnya kita ubah dulu ininya, kita pilih merek ya. Kalian ingin melihat seberapa besar masing-masing merek ini menyumbang dari total penjualan. Caranya pilih salah satu sel, klik kanan, kemudian show values as kolom total. Oh, jadi yang paling banyak ini Toyota sebesar 26% dari total penjualan. Kalian bisa urutkan dari terbesar ke terkecil. Jadi Toyota paling besar 26%. Kalian juga bisa membuat ranking. Caranya klik kanan, pilih show values as, pilih rank largest to smallest. Ini muncul seperti ini, klik OK. Jadi Toyota menyumbang urutan pertama dari total penjualan. Kemudian di pivot table ini kalian bisa langsung membuat pivot chart. Caranya pilih option, kemudian pivot chart. Karena datanya persen, kita pilih yang pie chart. Ini langsung muncul pivot chart. Supaya lebih menarik, kita tambahkan data labels,
Toyota 26% seperti itu. Atau kalian bisa mengubah chartnya jadi data grafik batang seperti ini. Toyota tipe kalian bisa ekspor sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kalian bisa merubah tampilan pivot table field list ini. Caranya seperti misal kalian terserah mau pilih yang mana, ada di sini. Kalau gua lebih suka tampilan normal seperti ini. Kemudian di pivot table ini kalian bisa menambahkan insert slicer. Caranya seperti kita ubah dulu datanya ke semula. Caranya klik option, kemudian pilih insert slicer. Misalkan kalian ingin melihat bulan, merek, tipe, area, klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Misalkan kalian ingin melihat hanya tipe Avanza, jadi data pivot table-nya berubah langsung. Misalkan ingin melihat Innova, berubah. Misalkan kalian hanya ingin melihat di area Jombang, datanya langsung berubah. Misalkan kalian hanya ingin melihat beberapa saja dari tipe mereknya, Avanza, klik Avanza, terus tekan CTRL dan pilih tipe-tipe apa saja yang kalian ingin tampilkan. Misalkan Innova dan Jazz. Data pivot table ini langsung berubah sesuai dengan filter tipe yang kalian pilih. Kemudian kita hapus dulu. Kemudian di pivot table ini kalian bisa membuat grup. Di row labels ini caranya, misalkan kalian ingin membandingkan, kita ingin membuat grup dari Honda dan Suzuki. Caranya klik kanan, kita pilih Honda dan Suzuki, klik kanan dan grup. Kita namakan A plus S. Kemudian Mitsubishi dan Nissan kita buat grup juga. Misalkan kalian ingin membuat grup seperti ini, bisa untuk membandingkan misalkan Toyota dengan yang lainnya. Kalian juga bisa menampilkan subtotal. Caranya klik desain, kemudian pilih subtotal sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan ini tadi show all subtotal di bawah, bisa juga di atas. Dan grand totalnya kalian juga bisa munculkan, hilangkan dan munculkan sesuai dengan keinginan kalian. Untuk tampilan layout kalian bisa ubah jadi mereknya ada sebelah kanan atau normal. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan pivot table-nya.
Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, dan jika ada pertanyaan dan saran, silahkan komen di kolom komentar. Kalian juga bisa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Terima kasih semuanya, semoga membantu.